Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap semua dalam keadaan yang sehat ya. In a good health and a good mood. Kenapa harus good mood juga? Supaya kalian semangat belajar pembelajaran kita hari ini. Supaya kalian fokus, berkonsentrasi, dan bisa memperoleh pembelajaran yang paling maksimal hari ini. Oke, hari ini Miss Ruth akan menjelaskan tentang financial analysis ya. Mungkin kita sudah bahas nih kemarin. Tetapi Miss mau kita mengulang kembali, kita mereview kembali, dan juga mungkin dengan video ini kalian bisa lihat lagi. Ya, bisa mempelajari lagi apa yang sudah Miss Ruth jelaskan. Oke, let's check it out. Oke, seperti yang kemarin sudah menjelaskan, apa sih tujuannya kita melakukan analisa keuangan adalah untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan ini bisa bentuk banyak pihak, tidak cuma kita sebagai yang punya usaha, tapi juga bagi supplier. Supplier itu siapa sih? Orang yang memasok barang kepada perusahaan kita. Ya, dan juga kepada siapa? Kepada investor. Investor itu siapa? Orang yang akan mendanai atau menambah pemodalan di perusahaan kita. Dan juga adalah lender atau bank. Seringkali perusahaan kita itu pasti membutuhkan tambahan dana atau suntikan dana untuk bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, pihak-pihak ini membutuhkan analisa keuangan dari perusahaan kita supaya mereka bisa mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana. Nah, kemarin Miss juga sudah jelaskan dari mana sih sumber kita bisa menganalisa keuangan, yaitu kita bisa lihat dari dua, yaitu laporan laba rugi atau income statement, dan juga dari balance sheet atau laporan posisi keuangan atau neraca, yang sudah kalian kerjakan di summative sebelumnya. Tentu masih ingat bukan? Pasti dong, harus ingat ya. Nah, Miss juga sudah sampaikan kepada kita semua bagaimana sih kita bisa menganalisa keuangan sebuah perusahaan. Kita bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah kita membandingkan dengan perusahaan yang sejenis atau satu genre atau satu bidang usaha. Contohnya adalah BCA dengan Mandiri. Mereka kan sama-sama tuh jasa perbankan bidang usahanya. Lalu apalagi Indofood dan Mayora. Mereka itu adalah bidang usaha yang sama juga ya, sama-sama memproduksi barang atau dalam kata lain industri yang memproduksi barang-barang konsumsi masyarakat atau consumer goods ya, khususnya dalam hal-hal makanan. Nah, kita harus membandingkan dengan dua perusahaan yang sejenis, karena kalau kita membandingkan dengan tidak yang sejenis, contoh nih Mandiri kita bandingkan dengan Indofood. Nah, itu sangat tidak realistis atau tidak relevan. Kenapa? Karena yang pertama, sumber pendapatan mereka pasti beda ya, dan yang kedua juga adalah pasti jumlah karyawan yang dibutuhkan berbeda, dan juga apa produk yang dijual juga berbeda. Oleh karena itu, ketika kita membandingkan perusahaan, kita harus bandingkan dengan yang satu jenis atau satu genre. Selanjutnya, kita juga bisa membandingkan dengan cara metode yang kedua, yaitu dengan membandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kita membandingkan perusahaan yang sama, misalnya Mandiri aja nih yang kita bandingkan. Tetapi Mandiri ini kamu harus bandingkan dari tahun sebelum-sebelumnya. Ya biasanya sih 3 tahun terakhir. Nah, karena sekarang di 2021, data yang masih kita punya adalah tahun 2020 ya. Karena tahun 2021-nya belum selesai. Berarti kita bisa compare 2018, 2019, dan 2020. Nah, tapi Miss, kita bagaimana nih cari datanya? Bagaimana kita tahu nih nanti kita menganalisa nih sebuah perusahaan, kita bisa dapat dari mana? Nah, kita bisa langsung visit web company-nya. Nah, tapi ingat dulu nih, kalian harus perlu ingat bahwa yang bisa kita dapatkan datanya hanyalah perusahaan terbuka atau TBK. Oke, Miss akan contohkan ya. Nah, kita bisa tahu dari mana, Miss? Ada perusahaan apa aja yang terbuka? Gampang banget. Perusahaan terbuka itu kan artinya perusahaan go public ya, perusahaan yang sahamnya bisa dibeli oleh seluruh masyarakat secara umum kalau masyarakat tersebut punya rekening saham. Atau bisa dibilang juga daftar perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi kita nih, masyarakat awam bisa juga jadi pemodal di sana. Nah, yuk kita cari ya, apa aja sih ada perusahaannya ya. Daftar perusahaan TBK, kamu klik aja nih. Kamu cari di Google, lalu kamu klik, lalu kamu buka nih di websitenya Bursa Efek Indonesia atau IDX. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti ini. Ada dari A sampai Z. Kalau kita lihat semuanya ya, kita lihat nih yang paling terakhir Z. Semuanya. Oke, di halaman yang paling terakhir, halaman 77, ternyata ada 761 perusahaan di Indonesia yang TBK atau yang bisa
kita lihat data keuangannya atau yang bisa kita investasikan di dalamnya melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, banyak banget nih perusahaannya, kamu bisa pilih dari abjad A sampai abjad yang ke Z juga ya. Tapi ingat, kalau kamu mau compare seperti yang tadi ya, kamu harus compare dengan perusahaan yang sejenis. Atau kalau perusahaan itu sendiri, berarti kamu harus cari 3 tahun terakhir data perusahaannya. Nah, misalkan ya, di sini Miss akan ambil Mayora. Mayora itu TBK ya, nak. Nah, Miss berikan tutorial bagaimana cara kamu mencari datanya. Oke, let's check it out. Ya, tadi Miss minta adalah perusahaan Mayora yang akan bisa analisa. Berarti kita bisa tulis saja di Google, Mayora Annual Report. Oke, lalu nanti kita akan diarahkan di tab di paling pertama itu adalah website perusahaannya langsung. Kita klik. Ya, kita klik saja, lalu akan terbuka. Nah, di sini kita sudah bisa memperoleh data 2020, 2019, 2018, dan seterusnya. Ya, kita akan melihat yang 2020 saja. Berarti kita sisa download saja nanti datanya. Ya, nanti akan diarahkan ke tempat seperti ini. Nah, inilah laporan keuangan. Ya, Miss, kenapa ini kayak majalah ada ratusan halaman? Yes, that's right. Laporan keuangan perusahaan itu dicatat seperti ini, dibuat seperti ini ya. Mereka membuat sebuah buklet supaya enak dibaca oleh orang-orang yang membutuhkan datanya. Ya, di sini mereka daftar isinya kamu lihat ya, ada kasih tahu juga siapa saja pemegang sahamnya, lalu siapa saja dewan direksinya, lalu produknya apa saja, lalu tata kelola perusahaannya apa saja, dan yang paling kita butuhkan adalah ini, laporan keuangan tahunan. Ya, ini yang paling kita butuhkan. Ada di halaman 96. Ya, ada di halaman 96 di sini. Berarti kita bisa langsung nanti kalau kamu mau mencari data, kamu bisa langsung ke halaman 96. Ya, 96. Nah, laporan keuangannya langsunglah muncul di sini ya. Ini ada pengesahannya, lembar pengesahannya, data-data perusahaannya, lalu inilah ya, ini adalah laporan posisi keuangan, dan selanjutnya adalah laporan laba rugi, ada di bawahnya, yang kalian bisa langsung lihat ya. Nanti kalian bisa carinya seperti itu ya, untuk mencari data perusahaannya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi Miss sudah berikan tutorial bagaimana cara kamu mencari datanya. Sekarang, ya, kita akan cari tahu, Miss, bagaimana kita analisanya? Ya, apa yang harus kita analisa? Nah, umumnya ada 4 hal yang bisa dianalisa, alat untuk menganalisanya, yaitu adalah rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Ini yang paling common, ya, Miss akan ajarkan keempat rasio ini. Oke, kita mulai dari rasio yang pertama. Rasio yang pertama bernama rasio profitabilitas. Nah, dari katanya di sini kita bisa lihat profit. Profit itu artinya untung atau laba. Ya, untung atau laba. Artinya, ketika perusahaan kita untung, ya, apakah untungan tersebut adalah keuntungan yang optimal atau tidak? Ya, jangan-jangan kita pikir perusahaan kita tuh untungnya gede. Wah, gede banget nih untungnya sampai miliaran, triliunan. Tetapi ternyata hanya nominalnya saja yang gede. Tetapi kalau kita bandingkan, ya, atau kita analisa, ternyata itu wajar gede. Ya iyalah gede, kenapa? Orang dia asetnya banyak, wajarlah kalau misalnya labanya besar. Nah, oleh karena itu kita perlu evaluasi, kita perlu analisa. Kita perlu lihat, apakah laba perusahaan yang kita punya itu sungguh-sungguh adalah sebuah laba yang memang tepat. Atau jangan-jangan cuma gedenya aja nominalnya, tetapi ternyata itu tidak laba yang optimal. Nah, alatnya itu atau metodenya itu ada 2 ya, ada 2 yang Miss akan ajarkan ya. Ya, oke, Miss akan next ya. Yaitu ada net profit margin dan return on equity. Ya, sebenarnya rasio profitabilitas itu banyak sekali. Tapi Miss hanya akan ajarkan 2 yang common ini saja kepada kamu ya. 2 yang umum bagi kamu. Ya, yang Miss rasa perlu untuk kamu ketahui dan paling sederhana. Oke, yang pertama adalah net profit margin dengan rumus laba dibagi dengan penjualan. Ya, kita harus ingat, laba itu apa sih? Laba itu adalah yang sudah bersih. Ya, kalau kamu ingat ya laporan laba rugi kemarin ya, laba sama dengan pendapatan atau pemasukan dikurangi dengan beban atau pengeluaran. Ya,
Nah, di sini laba itu berarti sudah bersih. Sedangkan penjualan atau pendapatan itu yang masih kotor, yang belum dikurangi beban. Nah, sekarang kita mau bandingkan uang yang kita dapat dengan beban, dengan laba yang ada, itu bagaimana? Ya, di sini ada hasilnya nanti bentuknya persentase, ya, makanya dikali 100. Nah, di sini ada notes. Semakin tinggi angkanya, semakin baik. Namun tidak ada patokan angkanya, tapi perbandingan per tahun atau usaha sejenis ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh yang baik itu adalah 500% atau yang baik itu adalah 200% ya. Tidak ada patokan baiknya itu segimana. Yang jelas adalah kalau dia semakin tinggi itu semakin baik. Tapi kalau mau biar lebih valid, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira dari tahun sebelumnya dia naik nggak ya? Atau kita bisa bandingkan dengan usaha sejenis. Kalau tadi misalnya Mayora bisa kita bandingkan dengan Indofood. Apakah memang wajar angka segitu? Ya, untuk kita tahu itu analisanya baik atau tidak. Oke, kita langsung masuk contoh ya. Kita masuk contoh yang pertama untuk yang net profit margin. Oke, untuk memudahkan, Miss membuka Excel untuk kita semua ya. Oke, kita masuk ke Excel ya. Kita fokus ke yang di sini dulu nih. Yang area sini ya, net profit margin. Berarti data yang dibutuhkan adalah laba, dan laba itu juga ada penjualan. Ingat ya, tadi sudah bedanya, sudah jelaskan ya, laba sama penjualan itu bedanya apa. Nah, kita cek di data yang kita punya. Nah, di sini, Miss, ini labanya yang mana? Ada laba bruto, ada laba usaha, laba sebelum pajak. Nah, kira-kira kita menggunakan laba yang mana? Nah, laba yang kita gunakan adalah ini ya, jumlah laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk nih yang ini. Kenapa, Miss? Nah, ini penjelasannya akan panjang kali lebar, tapi kurang lebih seperti ini Miss jelaskan. Pemilik entitas induk itu adalah perusahaan itu sendiri. Nah, berarti kita hanya pakai laba yang memang nantinya akan diberikan kepada perusahaan ini, bukan kepada orang-orang lain. Karena dari laba perusahaan itu ada hak pihak-pihak lain. Nah, kita hanya lihat di sini adalah laba yang diberikan kepada pemilik atau owners of the company. Berarti kita pakai laba yang ini ya, 2 triliun ini. Oke. Laba yang 2 triliun ini nih. Kita pakai yang di sini. Oke, kita masukkan ke Excel-nya kita ya. Kita masukkan angkanya 2 triliun 80 miliar 631.850.945 rupiah. Nah, kita pakai yang ini. Oke, lalu apalagi yang kita butuhkan? Penjualan. Oke, kita lihat penjualannya dia ya. Penjualan itu berarti ada di atas, sekarang masih kotor nih ya. Penjualan bersih, nih kita pakai yang ini. Penjualan bersih. Ya, penjualan bersih yang ini 24 triliun. Ya, penjualan bersihnya 24 triliun. Berarti kita masukkan di sini 24 triliun 476 miliar 953 juta 742.651 rupiah. Nah, kita sudah dapat ya. Ini kita simpan saja di sini, siapa tahu nanti dibutuhkan lagi. Ya. Berarti sekarang kita hitung berapa net profit marginnya. Ya, yang tadi ya. Laba dibagi pendapatan dikali 100-nya berapa? Berarti kita pakai rumus. Ya, laba dibagi dengan pendapatan dikalikan dengan 100. Oke, di sini kita dapat 8,5%. Ya, kita mendapatkan hasil 8,5%. Ya, di sini hasil di sini. Ya, hasil di sini kita dapat tadi berapa ya? Yang Mayora kita dapat 8,5%. Nah, apa Miss arti 8,5%? Ya, berarti dari setiap penjualan, ya, dari penjualan ini, dari uang yang kita terima, yang menjadi keuntungan bersih hanya 8,5%. Tadi kalian ingat ya, rumusnya adalah laba itu sama dengan ya pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, di sini labanya itu kita hanya dapat 8,5% dari total pendapatan. Pendapatan itu berarti 100% ya, wholly. Nah, artinya dari semua uang yang masuk, ini kan uang yang masuk ya. Dari semua uang yang masuk, yang kembali ke perusahaan itu hanya 8,5%. Sisanya, berarti sisanya itu berapa? Sisanya itu adalah kurangnya ya.
Sisanya itu adalah berarti 91,5% ini untuk pengeluaran atau untuk membayar beban. Berarti 91,5% ini untuk bahan baku, untuk gaji karyawan, dan lain sebagainya. Ya, artinya perusahaan ini, perusahaan Mayora, dari laba yang dia punya, dari pendapatan yang dia dapatkan hanya bisa menghasilkan 8,5% yang jadi laba. Atau yang bersih. Yang bersih itu, yang laba itu artinya bersih diterima perusahaan ya. Bersih diterima. Nah, seperti itu. Itu rasio yang pertama ya. Rasio yang kedua adalah return to equity. Ya. Oke, ini sama-sama profitabilitas. Kita mau membandingkan ya laba dengan modal. Nah, ini umumnya dipakai oleh yang namanya investor. Kita mau lihat dengan modal yang dipunya ya, modal yang perusahaan punya, dia bisa menghasilkan laba itu berapa sih? Ya, dari sejumlah orang yang memodali perusahaan ini, berapa sih laba yang bisa dihasilkan? Oke, kita pakai contoh yang sama ya. Kita pakai contoh yang sama, contoh yang Mayora tadi. Ya, kita sekarang fokus ke yang di sini, ROE. Ya, laba, berarti labanya kita sama ya, pakai yang tadi. Karena sama-sama laba. Oke, lalu yang berarti yang kita perlu cari adalah modal atau ekuitas. Oke, kita buka data yang tadi, berarti modal itu ada di laporan neraca atau posisi keuangan. Di sini ya, nih. Laporan posisi keuangan. Nanti kita lihat modal. Modal itu bahasa lainnya adalah ekuitas atau equity. Nah, kita lihat jumlah ekuitasnya ada berapa. Oh, dia punya modal, ya artinya perusahaan ini punya modal sebanyak ini. 11 triliun ya modal yang dia punya. Ya. Dia punya modal 11 triliun. Oke, berarti kita masukkan nih ya, kita masukkan 11 triliun 271 miliar 468 juta 49.958. Nah, oke. Dia punya laba segini dengan modal. Modal itu artinya apa sih? Uang yang dimiliki oleh pemilik atau investasi pemilik. Nah, sekarang kita mau hitung ya. Rumusnya sama seperti tadi ya. Laba dibagi modal dikali 100. Berarti laba dibagi dengan modal dikalikan dengan 100. Oke, dapatlah 18%. Ya, kita dapat punya Mayora tadi adalah 18%. Ya, Mayora 18%. Nah, apakah arti angka 18% ini, Miss? 18% ini artinya adalah setiap modal yang ditanamkan oleh pemilik ya akan bisa mendapatkan pengembalian atau keuntungan 18%. Artinya, misalnya kalau kamu investasi di Mayora 100.000 ya, berarti kamu bisa dapat tambahan sebanyak 18.000 atau nanti modalmu jadi 118.000. Itu ya artinya angka 18% ini. Artinya ketika kamu invest di sana, kamu akan bisa dapat pengembalian 18% atau keuntungan 18%. Nah, makanya notes-nya di sini semakin tinggi, semakin baik. Tapi kalau di atas suku bunga deposito itu juga udah baik untuk investasi, ya. Kan ini tujuannya adalah kita hitung profitabilitas untuk lihat perusahaan ini bisa diinvest atau enggak sih. Nah, deposito di bank itu rata-rata 5% per tahun. Ya, keuntungannya. Berarti kalau deposito bank, ini kan tadi saham Mayora ya. Saham Mayora. Kalau misalnya bank, deposito bank, kalau kamu tabung 100.000, kamu dapat keuntungannya paling cuman berapa tuh 5% ya dari 100.000. Cuman 5.000 ya. Cuman 5.000 atau jadinya cuman 105.000 dalam setahun. Nah, artinya kalau misalnya harga ROE-nya ini, tingkat ROE-nya sudah lebih dari 5%, itu sudah oke. Berarti ini sudah oke. Karena sudah di atas deposito bank. Tapi ingat, bank itu safe ya. Maksudnya apa? Bank itu kan cuman kamu simpan uangmu di sana. Ya, sedangkan kalau Mayora ini kan dikelola. Uangmu yang kamu tanamkan di sana diputar. Ada potensi rugi juga. Ya, namanya investasi, ingat ya, high risk, high return. Ya, gini kurvanya. Ini risk, ini return. Ya, kalau dia mau keuntungan yang tinggi, resikonya juga tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa jika kita menginvestasikan modal kita, uang kita di Mayora, kita bisa mendapatkan keuntungan atau pengembalian sebanyak 18%. Ya, itulah rasio profitabilitas. Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan ya yang kedua. Yang kedua adalah rasio likuiditas. Dari kata liquid. Ya, liquid itu artinya apa sih? Liquid itu artinya cair ya. Liquid itu artinya cair. Nah, di sini Miss berikan penjelasan bahwa rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Ya, kita mau lihat kira-kira perusahaan ini bisa nggak sih membayar hal-hal yang wajib dia bayar kurang dari 1 tahun. Misalnya apa sih, Miss? Utang jangka pendek. Misalnya nih, utang ke supplier atau pemasok, utang gaji ke karyawan. Ya, kita mau lihat apakah perusahaan ini ya dalam 1 tahun itu punya uang yang cukup atau punya dana yang cukup nggak untuk membayar ini semua. Ya, biasanya lihat tuh supplier, kalau ternyata dia tidak liquid perusahaannya, berarti tandanya ada potensi dia nanti bisa susah bayar nih ke kita sebagai supplier. Nah, untuk rasio likuiditas ini pun sebenarnya banyak sekali rumusnya, rasionya, tapi Miss hanya bandingkan satu, yaitu cash ratio. Ya, Miss hanya gunakan satu, yaitu cash ratio, di mana cash ratio itu adalah kamu membandingkan apakah uang tunai atau cash yang dipunya perusahaan itu cukup untuk membayar semua utangnya yang kurang dari 1 tahun atau utang lancarnya. Ya, apakah uang yang dia punya itu cukup untuk membayar hutang-hutang yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Oke, kita akan lihat contoh Mayora yang tadi ya, tetap sama. Kita pakai contoh Mayora, berarti kita masuk ke yang di sini, likuiditas. Berarti kita butuh data kas dan hutang lancar. Oke, kita buka di data yang tadi ya. Berarti kas dan utang itu ada di laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita ada lihat ya, laporan posisi keuangan. Nah, ini ada kas. Dia punya uang tunai ya, perusahaan tersebut punya kas sebesar 3 triliun ya. Kasnya ada 3 triliun. Kita sisipkan di sini ya, biar nggak lupa lagi. Nih, dia ada kas 3 triliun ya. Dan juga dia ada apa lagi? Kita butuh liabilitas lancar atau utang lancar. Utang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Nih ya. Liabilitas jangka pendek. Jumlahnya adalah segini. Oke, liabilitas jangka pendek. Kita masukkan. Oke. Nah, sekarang kita masukkanlah datanya ke sini ya, ke seperti yang tadi yang kita butuhkan. Kita hitung ya, bahwa kasnya itu ada sebesar 3 triliun 777 miliar 791 juta 432.101. Ya, sedangkan utangnya adalah 3 triliun 475 juta miliar 333 juta 711.943. Nah, kalau kita lihat rumusnya ya tadi rumusnya hanyalah kas dibandingkan dengan utang. Ya, kas dibandingkan dengan utang. Berarti langsung dibagi ya. Sama dengan kas dibagi dengan utangnya. Ini. Oke, dapatlah 1,08 ya. Di sini 1,08. Oke. Apa nih Miss artinya 1,08? Ya, kita dapat ya tadi bahwa Mayora kas dibandingkan hutangnya adalah 1,08. Ya, kasnya 1,08. Artinya kasnya dia itu lebih besar daripada utang ya. Kan 1,08. Berarti ini kan ada per 1 dong kalau dibandingkan ya. Dia kasnya ada 1,08. Artinya kasnya Mayora ini jauh lebih banyak daripada utang yang harus dia bayarkan dalam waktu 1 tahun. Ya. Berarti ketika as if nih amit-amit perusahaan Mayora ini misalnya bangkrut gitu ya. Amit-amit perusahaan Mayora ini bangkrut, mereka bisa membayar semua hutang yang kurang dari 1 tahun menggunakan uang tunai yang dipunya dalam perusahaan. Ya, di sini ada notes yang disampaikan. Perusahaan bagus atau baik jika angkanya minimal 1. Berarti ini Mayora termasuk baik ya, karena dia 1,08. Semakin besar semakin baik. Tapi kalau terlalu besar juga nggak bagus. Kenapa Miss kalau terlalu besar nggak bagus? Misalnya nih sampai 4:1. Ya, kasnya 4, utangnya 1. Nah, ini artinya perusahaan terlalu banyak menyia-nyiakan uang. Artinya uang kasnya terlalu banyak nih kalau sampai 4 rasionya. Tandanya perusahaan ini terlalu menyia-nyiakan uang. Uangnya sia-sia, tidak digunakan. Uangnya tidak digunakan dengan baik. Miss, memang kenapa kalau perusahaan tidak pakai uangnya dengan baik? Nah,
Jika perusahaan terlalu banyak menyimpan uang kas atau uang tunai, ya, artinya uang tersebut kan tidak diputar. Uang itu tetap segitu, value-nya. Ya, uangnya misalnya nih, uang kamu simpan hari ini sama uang kamu simpan sampai tahun depan gitu ya. Misalnya setahun kamu simpan 1 juta. Simpan aja dalam bentuk uang. Pasti dia akan tetap 1 juta, tapi value-nya turun dong. Ya, karena uang 1 juta sekarang sama uang 1 juta tahun depan pasti harganya sudah beda. 1 juta sekarang mungkin bisa untuk belanja 10, tapi 1 juta tahun depan cuma bisa belanja 5. Nah, itu value uangnya turun. Nah, makanya sebaiknya kas itu boleh dalam proporsi yang baik, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan, dia akan mengurangi value uangnya. Dan juga apa, Miss? Dan juga perusahaan yang punya uang kas terlalu banyak atau uang tunai terlalu banyak, itu akan potensi penggelapan uang itu besar gitu ya, karena uangnya terlalu banyak itu bisa membuat adanya nanti penyelewengan. Jadi akan lebih baik perusahaan menggunakan kasnya dengan efektif. Tetap boleh ada uang kas di dalam perusahaan, tetapi jangan sampai dalam porsi yang terlalu berlebihan atau nanti yang bisa membahayakan perusahaan atau asetnya menganggur, tidak digunakan. Oleh karena itu di sini sebenarnya normalnya itu adalah 2:1 lah. 2:1 itu masih normal. Artinya kasnya itu 2 kali lipat lebih banyak daripada utangnya yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Seperti itu. Ya. Next, yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Solva dari solve, ya. Artinya mengatasi, ya, atau leverage bahasa lainnya. Nah, kalau tadi di likuiditas itu adalah kita mau lihat, ya, utang yang jangka pendek atau yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Nah, kalau di solvabilitas ini beda. Kalau solvabilitas, kamu akan melihat apakah seluruh utang, amit-amit perusahaan ini bangkrut, kira-kira bisa nggak dia membayar seluruh utang atau kewajibannya? Ya, kalau misalnya perusahaan ini tiba-tiba bangkrut. Nah, sama rasionya itu banyak sekali. Ya, tapi yang paling common atau paling utama biasanya ini, debt to equity. Ya, debt itu utang, equity itu modal. Ya, kalau kamu ingat persamaan dasar akuntansi ya, persamaan dasar akuntansi itu adalah harta atau aset itu sama dengan utang ditambahkan dengan modal. Ya, persamaan dasar akuntansi itu berbunyi harta sama dengan utang ditambah modal. Artinya, setiap harta yang perusahaan punya atau kekayaan yang perusahaan punya itu bisa berasal dari dua. Dari utang, berarti utang itu adalah pihak lain ya, orang ketiga atau pihak di luar perusahaan. Atau harta itu bisa bersumber dari modal. Modal itu dari mana? Modal itu dari pemilik itu sendiri. Ya. Atau kalau kamu ingat kemarin, modal akhir itu sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive, ya. Artinya, modal ini itu bisa bersumber dari laba, ya, atau keuntungan perusahaan. Nah, artinya kita di sini bisa lihat bahwa semakin banyak utang dibandingkan modal, itu tentunya tidak baik dong. Artinya ini perusahaan, jadi anggaplah ini sebuah sebuah bangunan. Misalnya ini bangunan. Bangunan ini harta. Ya. Ada pilarnya. Pilarnya itu adalah utang dan modal. Nah, kalau utangnya terlalu banyak atau kita terlalu bergantung sama pihak luar, tentu tidak bagus dong. Sebuah usaha itu akan lebih baik ketika dia disokong oleh internal atau modal pemiliknya. Yang nantinya modal itu juga bisa berasal dari laba. Modal itu akan bertambah karena perusahaan itu untung. Ya, oleh karena itu makanya DER itu sebaiknya satu aja. Ya, karena semakin besar tuh sebenarnya semakin nggak baik. Tandanya utangnya semakin lebih besar daripada modalnya. Ya. Sama, Miss juga mau infokan, ketika perusahaan itu bangkrut, misalnya nih perusahaan bangkrut. Ya. Perusahaan ini bangkrut. Nah, perusahaan ini kan nanti harus membayar utang kepada orang dan ada juga pemilik, ya, pemilik atau investor. Nah, kalau utang ini kan berarti tadi nih, yang di sini. Sedangkan pemilik atau investor itu adalah pemodal. Nah, nanti ketika perusahaan bangkrut, ini yang akan diprioritaskan. Ya. Utang itu harus dibayar duluan. Nanti sisanya, hasil pencairannya baru dikasihlah ke pemilik atau investor. Nah, oleh karena itu, kalau perusahaan ini utangnya terlalu banyak, ya, itu bisa membahayakan kita sebagai investor. Tandanya perusahaan ini nggak sehat nih, dia berdiri atas utang, bukan atas kinerja
perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu sekarang kita mau ngitung nih. Ya, kita mau ngitung ya yang punyanya Mayora tadi. Sama ya. Kita masuk ke solvabilitas. Total liabilitas berbanding dengan total ekuitas. Tadi kita sudah ada ya total ekuitas. Nih, kita sisa copy. Oke, berarti selanjutnya adalah total liabilitas. Kita cari ya berdasarkan data tadi ya, liabilitas totalnya. Oke, di jumlah liabilitas. Kita dapatkan di sini ya, jumlah liabilitas. Oke, crack. Kita masukkan di sini. Ya, jumlah liabilitasnya itu ada 8.506.132.464.592 rupiah. Oh, Miss lupa format. Oke, nah, jadi kita bandingkan sekarang. Kita bandingkan utang dengan ekuitasnya. Banding dengan ekuitasnya. Oke, kita dapat hasilnya 0,75. Apakah itu artinya Miss Ruth ya? Tadi kita sudah dapat ya. Mayora sama dengan 0,75. Artinya utang itu adalah 0,75 kali modal. Ya, atau bisa kita banding ini deh, 0,75 ini pasti bawahnya 1 per 1. Berarti ini adalah utang. Utang itu ada 0,75. Modal itu ada 1. Nah, kita lihat di sini berarti modalnya perusahaan Mayora ini lebih banyak dibandingkan utangnya. Ya, artinya bisa save lah. Karena di sini kan sebaiknya angkanya 1. Tapi di sini kasih batas ya. Ada perusahaan-perusahaan besar biasanya tuh kasih batas sampai 4. Ya, ada sampai 4. Karena somehow ada perusahaan-perusahaan yang memang harus membeli alat-alat berat itu dari ngutang. Ya, karena alat-alat berat itu umumnya mahal. Nah, kalau kita lihat di sini berarti perbandingan utang sama modalnya Mayora masih baik ya. Karena utangnya itu masih lebih kecil dibandingkan modal perusahaannya. Artinya perusahaan ini masih kuat ya. Karena sebagian besar ditopang oleh pemodalan, bukan dari utang. Seperti itu. Ya, kita lihat seperti itu ya. Nah, Miss mau mention sama kamu, perusahaan yang modalnya banyak, itu belum tentu, dia itu baik ya. Tapi tadi kita harus bandingkan dulu dengan dengan rasio tadi. Sama juga perusahaan yang utangnya dikit juga belum tentu baik. Ya misalnya utangnya 2 triliun, tapi modalnya cuman berapa? Misalnya modalnya cuman 3 triliun. Dia utangnya 2 triliun tapi modalnya 3 triliun. Nah, itu juga tidak baik. Jadi kita harus menggunakan perbandingan itu jangan hanya lihat angka, tetapi menggunakan rasio atau perbandingan seperti ini. Oke, next, the last one adalah asset turnover. Ya, tadi kita sudah lihat ya perusahaan itu bagaimana dia bisa menghasilkan laba, terus bagaimana dia bisa membayar utangnya as if dia bangkrut tiba-tiba. Nah, yang terakhir kita akan melihat bagaimana si perusahaan itu sebenarnya efektif atau tidak menggunakan sumber daya yang dia miliki. Ya, ada perusahaan yang kaya. Misalnya dia punya aset sampai bertriliun-triliun. Nah, tapi pertanyaannya, perusahaan yang punya aset banyak itu tidak berarti dia perusahaan yang baik. Belum tentu. Ya, aset banyak itu baik, tapi apakah perusahaan yang asetnya banyak selalu perusahaan yang baik? Belum tentu. Nah, oleh karena itu kita harus mengukur ya apakah perusahaan itu memang punya aset itu berguna atau tidak. Nah, seperti biasa tadi Miss bilang rumusnya banyak ya, tapi satu yang Miss ajarkan namanya adalah asset turnover. Ya, asset turnover. Ya, atau kita mau membandingkan aset yang dipunya dengan pendapatan atau penjualan yang bisa dilakukan. Kira-kira dengan aset yang dia punya, dia bisa menghasilkan berapa banyak uang sih? Ya, ini kan penjualan ini identiknya dengan uang yang masuk ya. Uang yang masuk. Nah, kita mau lihat dengan aset yang dia punya, dia bisa menghasilkan uang seberapa banyak. Ya, karena perusahaan yang asetnya besar, ternyata belum tentu efektif untuk menghasilkan uang. Nah, oleh karena itu kita harus hitung. Nah, salah satunya dengan rumus ini, asset turnover. Ada notes di sini, semakin tinggi rasio ini semakin baik bagi perusahaan. Karena berarti apa? Perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak penjualan dengan aset yang dia punya. Oke, let us check Mayora example ya. Oke, kita akan fokus berarti yang terakhir, rasio aktivitas. Ya, kita butuh data penjualan bersih. Tadi sudah ada ya penjualan bersih itu di sini.
di net profit margin. Kita sisa copy paste. Penjualan bersih. Lalu aset. Nah, total aset di sini belum ada, berarti kita harus buka data yang tadi ya. Aset berarti total aset. Total aset di situ ada, nah ini jumlah aset. Oke, kita lihat jumlah asetnya Mayora ada 19 triliun. Wow, gede banget ya, Miss. Asetnya 19 triliun. Tapi kita lihat dulu, apakah dengan dia mempunyai aset 19 triliun ini benar-benar diefektifkan atau tidak. Ya, apakah dia memiliki aset ini, punya aset segini, itu dia efektif atau tidak menggunakannya. Ya, kita masukkan berarti jumlah aset yang dia punya adalah 19 triliun 777 500 514 550. Oke. Oh, belum diformat nih. Kita format dulu ya. Nah, oke, kita dapat seperti tadi ya rumusnya, berarti langsung penjualan bersih dibagi dengan total asetnya. Oke, kita bagi penjualan bersih dengan total aset, berarti sama dengan penjualan bersih dibagi total aset. Oke, kita dapat 1,23. Apa artinya ini, Miss? Ya, kita dapat ya, aset turnover dari Mayora adalah 1,23. Wah, semakin tinggi semakin bagus ya. Tadi kan ini penjualan bersih dibandingin total aset. Nah, berarti 1,23-nya ini adalah penjualan ya. Ini pasti kalau dibagi dibandingkan 1. Berarti 1,23 dibandingkan dengan 1. Apa sih, Miss, ini artinya? Artinya adalah setiap 1 rupiah aset yang dia punya bisa menghasilkan uang atau penjualan sebesar 1,23 rupiah. Artinya lebih banyak ya. Dari aset yang cuma 1, dia bisa menghasilkan penjualan itu 1,23. Artinya dia cukup efektif mengelola asetnya. Karena asetnya ini bisa berfungsi dengan baik untuk menghasilkan penjualan. Seperti itu. Ya, dari setiap 1 rupiah aset yang dia punya mampu menghasilkan uang atau melakukan penjualan sebesar 1,23 rupiah. Artinya kita lihat dia baik ya, perusahaan yang cukup baik ya. Kenapa? Karena dia bisa memaksimalkan asetnya untuk menjadi uang. Ya. Miss, kalau lebih tinggi lagi lebih bagus ya. Alright, benar. Semakin tinggi, semakin bagus pastinya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 4 rasio yang sudah Miss ajarkan. Nah, sekarang kamu bisa mulai mempraktekannya. Ya, kamu bisa mulai mempraktekannya ya. Kamu praktekkan, kamu bisa buat seperti Miss tadi, ini seperti kayak gini ya. Kamu bisa praktekkan dengan contoh perusahaan yang sudah kamu bikin kemarin. Ya, yang sudah kamu pilih bersama teman-temanmu kemarin. Nah, nanti kamu bisa buat dalam seperti ini ya formatnya. Oke, kamu bisa buat dalam format seperti ini, ada rasio profitabilitas dan lain sebagainya. Ya, kamu bisa compare. Nah, Miss belum meminta kamu untuk compare. Jadi misalnya minta kamu menghitung saja dulu. Ya, menghitung dan tuliskan maknanya. Apa sih arti angkanya? Misalnya kayak tadi, Miss contohkan ya, ROE tadi. Ya, misalkan scroll ke atas, misalnya tadi nih ROE. Oh, ROE-nya itu dapat 18%. Apa sih arti angka 18% itu? Artinya adalah setiap modal yang kita tanamkan, itu bisa mendapatkan keuntungan 18% nantinya. Nah, jadi setiap angka nanti yang kamu dapatkan dari hasil perhitungan, ya, Miss harap kamu tuliskan maknanya apa, artinya apa. Nah, di sini Miss minta kamu work individually dulu, ya kan kamu sudah punya data perusahaan. Kamu silakan work individually, lalu setelah itu kalian bisa cocokkan jawaban dengan teman kelompokmu. Ya, jadi Miss nggak mau bagi-bagi tugas enggak, tapi kamu hitung masing-masing. Ya, kamu hitung masing-masing, lalu nanti kalian bisa compare jawaban satu sama lain. Ya, dan juga di sini kan tadi profitabilitas tuh ada 2 ya Miss rumusnya. Kamu pilih salah satu aja. Boleh NPM ya, boleh NPM saja, net profit margin saja, atau boleh ROE saja. Kamu pilih saja mana yang kamu rasa paling gampang kamu hitung dan paling gampang kamu jelaskan maknanya seperti itu. Ya, silahkan sesuai dengan perusahaan yang sudah kalian pilih bersama kelompok, tapi ingat kerjanya individually dulu. Oke? That's it ya, semoga kalian bisa mengerti penjelasan dari Miss dengan baik. Thank you for watching this video ya. Semangat, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya kepada Miss Ruth ya.
Thank you semuanya. Bye. God bless you all. See you.